Namaku Jamilah, usiaku 28 tahun. Aku seorang istri sekaligus ibu dari dua buah hati yang menjadi cahaya hidupku. Hidupku penuh liku-liku. Dahulu, aku dikenal sebagai perempuan yang menarik perhatian banyak lelaki, hingga akhirnya aku dan suamiku, Irfan, menikah tanpa restu orang tua. Kala itu, kami hanya berbekal cinta, menganggap cinta adalah segalanya. Setelah menikah, Irfan membawaku merantau ke Bandung. Di kota itu, kami mencoba membangun hidup bersama. Kami tinggal di sebuah rumah kecil yang sederhana, namun penuh kehangatan. Hidup kami berjalan apa adanya, tapi penuh cinta. Bagi kami, kebersamaan adalah segalanya. Namun, seiring berjalannya waktu, terutama setelah kedua putriku mulai sekolah, hidup semakin berat. Aku harus memutar otak agar keuangan keluarga tetap mencukupi. Sampai suatu hari, kami menghadapi cobaan yang sangat berat. Anak-anakku tidak bisa bersekolah karena kami bahkan tidak punya cukup uang untuk makan. Irfan berusaha mencari pinjaman ke sana kemari, namun tidak ada yang bersedia membantu. Terpaksa, dia meminjam uang dari seorang lintah darat bernama Edio, seorang duda yang hidup sendiri setelah istrinya pergi dengan lelaki lain. Awalnya, pinjaman itu terasa seperti penyelamat. Tak lama setelah itu, Irfan mendapatkan pekerjaan di sebuah proyek bangunan, sehingga kami bisa mencicil utang setiap minggu. Namun, seperti yang sudah diduga, jeratan lintah darat tidak pernah mudah dilepaskan. Meski kami berusaha keras mengelola keuangan, keadaan tetap saja memburuk. Utang lama belum lunas, sementara hidup terus berjalan dengan kebutuhan yang tiada habisnya. Hingga akhirnya, pekerjaan Irfan pun terganggu, dan kami semakin terpuruk dalam tumpukan hutang. Kini, hidupku terasa seperti berjalan di ujung tanduk. Tak ada yang bisa kulakukan selain berdoa. Di saat orang lain membuang makanan, keluargaku hanya bisa makan nasi dengan garam. Tapi aku bersyukur, karena setidaknya kami masih memiliki satu sama lain. Ya Allah, sampai kapan ujian ini akan berakhir? Otakku terlalu lemah untuk mencari solusi. Aku hanya bisa berharap, dengan doa dan kesabaran, Engkau akan menunjukkan jalan keluar. Aku masih ingat dengan jelas hari itu, hari Rabu yang kelam. Kedua anakku tak bisa berangkat sekolah karena aku tak punya uang sepeser pun untuk membayar ongkos ojek. Aku hanya bisa duduk termenung di rumah, sementara pikiranku berkelana, mencari secercah harapan. Namun, sore itu, sebuah kejutan datang. Tetangga kami, Siah, mengetuk pintu membawa sebungkus nasi padang, sekantong beras, dan beberapa sembako lainnya. Hatiku diliputi rasa syukur yang mendalam. Anak-anakku, Rani dan Adit, makan dengan begitu lahap. Aku hampir menangis melihat kebahagiaan mereka yang sederhana. Setelah makan malam, aku menyeduhkan kopi untuk suamiku, Irfan. Di sela kebersamaan itu, Rani, anak sulungku, bertanya, "Ayah, besok kami bisa sekolah, kan?" Suamiku tersenyum lembut, membelai rambut kedua buah hati kami, lalu menjawab, "Tentu, sayang." Saat malam semakin larut, Irfan menyerahkan segepok uang kepadaku, uang pecahan 100.000 yang begitu banyak. Aku terkejut dan bertanya, "Mas dapat uang sebanyak ini dari mana?" Irfan hanya diam sejenak, memastikan kedua anak kami sudah tertidur lelap. Kemudian dia menatapku dalam-dalam, mengecup keningku dengan lembut, lalu berkata dengan suara rendah, "Seharian ini, Mas mencari kerja kemana-mana, tapi tak satupun orang mau memberi kesempatan. Ketika Mas hampir putus asa, Edio menawarkan bantuan. Dia menyuruh Mas datang ke rumahnya." Hatiku bergetar mendengar nama itu. Edio, pria yang sebelumnya meminjamkan uang pada kami, ternyata kembali muncul di tengah kesulitan ini. Irfan melanjutkan ceritanya dengan nada berat. Dia bilang, dia kasihan sama anak-anak kita. Dia memberi uang ini untuk sementara, tapi aku tahu apa yang hendak dikatakan suamiku sebelum dia menyelesaikan kalimatnya. Air mataku mengalir tanpa kendali. Di antara rasa syukur dan beban harga diri yang terinjak, aku merasa hancur. Suamiku mendekapku erat dari belakang, mencoba menghiburku, namun rasanya pelukan itu tetap tak mampu menyembunyikan kepedihan kami berdua. Namaku Jamilah, dan kisah ini mungkin akan terasa getir bagi siapapun yang membacanya.
Suatu pagi, seperti biasa, aku sedang menyiram bunga di halaman rumah. Suara suamiku, Irfan, memanggilku dari dalam. "Bikinin kopi 2, yah." Aku menurut, menyeduh 2 gelas kopi manis dan menyajikannya di meja. "Silakan, Mas," kataku dengan nada sopan kepada Edio, tamu yang sudah cukup akrab di rumah ini. "Terima kasih, Bu Jamilah," jawabnya dengan santai. Aku langsung beranjak ke kamar setelah itu, meninggalkan mereka berbincang di ruang tamu. Duduk di atas pembaringan, pikiranku berkecamuk. Haruskah aku menerima semua ini? Jika ku tolak, bagaimana kami bisa melunasi hutang yang sudah menjerat? Namun, jika ku terima, harga diriku akan semakin jatuh ke titik terendah. Di balik dinding kamar, samar-samar aku mendengar suara mereka berbincang serius, hingga akhirnya suamiku masuk ke kamar dengan ekspresi tak terbaca. "Mas keluar dulu," katanya singkat, sambil menutup pintu kamar di belakangnya. Aku tetap tertunduk di atas ranjang, merasa sesak. Beberapa saat kemudian, Mas Edio masuk. Dia menatapku dengan pandangan yang sulit diartikan, lalu mendekat dan duduk di tepi ranjang. "Jamilah, aku tahu kamu merasa sulit menerima ini," katanya perlahan, sambil menyelipkan beberapa lembar uang di bawah bantal. "Tapi aku hanya ingin membantu." Kata-katanya terdengar penuh maksud. Hatiku bercampur aduk, antara hina, takut, dan lega. Mungkin ini adalah jalan keluar sementara dari kesulitan kami. "Mas, nanti kita perlu bicara lebih serius, terutama soal suamiku," bisikku, mencoba mengendalikan situasi. "Tentu, sayang, maaf," jawabnya, dengan nada yang sedikit tergelincir. Aku tersenyum kecil, mencoba menutupi kegelisahan dalam hatiku. Tapi, jauh di dalam, ada rasa sakit yang perlahan menjelma menjadi amarah. Malam itu, aku merasa tubuhku lemah dan tak berdaya. Pikiranku terus bergulat dengan pertanyaan, apakah ini harga yang harus kubayar untuk hidupku dan anak-anakku? Dalam hati kecilku, ada keinginan untuk membalas dendam pada Irfan, suamiku, yang telah menjual harga diri keluarganya demi melunasi hutang. Namun, di sisi lain, aku tahu bahwa setiap langkah yang kuambil akan menuntun hidupku ke jalan yang semakin kelam. Bagaimana menurut kalian? Haruskah aku melanjutkan hubungan ini dengan Edio dan mencari kebahagiaan di tengah kejatuhan hidupku? Atau cukup sampai di sini saja? Tulis pendapat kalian. Terima kasih telah membaca kisahku.